bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah saat diperlukan sebagai penyeimbang. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan salam biasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang nantinya mendapatkan syafaat Rasulullah. Nah, sebelumnya di sini Bapak selaku perwakilan ingin memberikan layanan klasikal kepada kalian semua. Bahwasannya di sini kami selaku mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara atau UINSU yang terletak di Pancing mengadakan kegiatan layanan klasikal. Nah, yang mana kegiatan layanan klasikal ini adalah memberikan informasi untuk ataupun berfungsi sebagai pemahaman dan pencegahan kepada kalian semua terkait informasi yang akan diberikan kepada kalian. Nah, untuk proses yang kali ini yaitu dengan tema perilaku bullying. Nah, sebelum kita masuk ke tahap inti, alangkah baiknya kita memulai ice breaking terlebih dahulu biar kitanya itu bisa rileks dan santai. Kepada anak-anak semua, Bapak mohon untuk berdiri dari bangunan. Di bawah Pak. Tidak. Dari ice breaking ini, kalau nanti Bapak bilang tepuk pagi, kalian tepuk 1 kali. Kalau tepuk siang, kalian tepuk 2 kali. Kalau tepuk sore, kalian tepuk 3 kali. Tapi kalau tepuk malam, kalian diam. Tapi posisi kalian gitu. Oke, paham? Oke, santai. Tepuk pagi, tepuk sore, tepuk siang. Nah, oke, jadi setelah ini kita fokus serius. Nanti kalau ada yang salah, bakal dapat hukuman. Setuju? Oke, hukumannya ada yang mau ngasih apa namanya? Kasih saran hukumannya apa? Ada yang kasih saran? Ada? Oke, Bapak tentukan. Yang salah nanti hukumannya maju ke depan, kita suruh nyanyi di depan. Oke, setuju? Tepuk pagi, tepuk malam. Oke, satu dispensasi. Kalau tepuk malam posisinya gini. Oke, salah ini kalau ada yang salah, berapa banyak yang salah semuanya di depan. Oke, fokus. Biar semuanya fokus sebelum kita masuk ke materi. Oke, tepuk pagi, tepuk sore, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, tepuk sore, tepuk malam. Oke, salah. Oke, salah. Ya nanti nyari kawannya. Dia maju keluar. Dia maju ke depan dulu. Ini nanti yang salah ditemani kawannya. Nanti banget. Oke, fokus lagi. Tepuk siang, tepuk pagi, tepuk pagi, tepuk sore, tepuk siang, tepuk malam, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk siang, tepuk pagi. Nah,
itu. Oke, 1, 2, 3. Pemberian layanan klasikal kita berlangsung sekitar 20 sampai 25 menit atau setengah jam. Nanti kita padatkan waktunya sesuai dengan kesepakatan kita. Nah, sebelum kita masuk ke tahap intinya, Bapak pengen nanya, absen kelas ini ada berapa orang? 32. Berapa? 32. Yang nggak datang berapa orang? Yang datang berapa orang? Yang datang? Yang datang berapa? Berapa? 32, ini 23. Berarti 9 ya. Berarti 9 orang nggak datang, yang datang 23 orang. Nah, sebelum kita masuk ke tahap inti, Bapak pengen nanya, siap semua kita masuk ke tahap intinya? Siap. Semangat, siap semua? Siap. Lagi, siap semua? Siap. Oke, nah kita masuk ke tahap intinya. Di sini Bapak ingin menjelaskan tentang perilaku bullying. Nah, sebelumnya ada yang tahu apa itu perilaku bullying? Kalau ada silahkan. Bullying. Perilaku bully atau bullying, bahasa Indonesia bakunya bullying. Tapi kalau kita tahunya ini perilaku bully. Bullying. Hah? Ada yang tahu? Nyiksa. Yang lain? Ada yang tahu perilaku bully? Kalian pasti sering dengar kan perilaku bully di apa namanya sekolah, sering terjadi kasus pembulian terhadap teman sekelasnya. Nah, kira-kira ada yang tahu lagi? Ngejek. Yang lain? Menyiksa orang. Ada lagi yang lain? Nah, jadi kita masuk ke mana perilaku bullying. Bahwasanya perilaku bullying adalah suatu tindakan agresif. Nah, tindakan agresif itu adalah suatu tindakan ataupun perilaku yang dia itu mengarah ke kegiatan untuk melukai orang, merugikan orang lain, ataupun membuat orang lain itu merasa tidak nyaman. Nah, itulah perilaku ataupun tindakan agresif. Nah, perilaku itu dilakukan secara berulang-ulang oleh satu kelompok terhadap satu individu tertentu. Nah, sebagaimana kita tahu bahwasanya sering terjadi yang namanya perilaku bullying di sekolah itu yang dilakukan oleh satu kelompok ataupun kita kenalnya satu geng. Dia itu menyakiti ataupun memperlakukan teman sekelasnya ataupun mungkin adik kelasnya dengan perlakuan yang itu menyakiti orang tersebut. Yang mana perilaku bullying itu dapat berupa verbal, fisik, non-verbal, yang mana itu bertujuan untuk menyakiti seseorang ataupun sekelompok orang yang itu merupakan target dari orang yang akan melakukan perilaku bullying. Nah, biasanya korban bullying dipandang sebagai pihak yang lebih lemah dan tidak berdaya. Nah, jelas di sini bahwasanya korban-korban yang dia itu terkena perilaku bullying, dia itu biasanya adalah orang-orang
orang yang dianggap lemah oleh sekelompok orang yang melakukan bullying, yang mana dia itu tidak mempunyai daya ataupun kemampuan untuk mengadu terhadap apa yang sudah diterima oleh dirinya. Nah, sebagaimana kita tahu bahwasanya banyak kasus ketika seorang anak mendapatkan perilaku bullying oleh sekelompok temannya ataupun sekelompok orang, dia ini nggak berani ngadu. Karena apa? Karena dia ini merasa lemah, karena dia melawan oleh orang banyak, dia sendiri dan yang melakukan bullying ini orang banyak ataupun sekelompok orang. Jadi dia itu merasa lemah dan tidak berdaya sehingga perilaku itu terus-terusan dilakukan. Oke, sebelum lanjut, sampai sini paham apa itu perilaku bullying? Paham? Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk-bentuk perilaku bullying. Yang pertama itu ada verbal bullying. Yang mana verbal bullying ini meliputi pelecehan secara verbal, yaitu contohnya menghina, mencela, mengancam, atau melecehkan secara verbal ataupun perkataan, yang mana kata-kata itu merendahkan ataupun menyakiti korban yang terkena bullying. Nah, jadi di sini bahwasannya salah satu bentuk perilaku bullying yaitu adalah bentuk perilaku pelecehan dengan ucapan, yang mana ketika kita menghina, ketika kita merendahkan dengan ucapan-ucapan kita, maka itu termasuk perilaku bullying dalam bentuk verbal. Kemudian yang kedua itu jelas yaitu fisik bullying, yang mana ini meliputi tentang kekerasan fisik seperti memukul, mendorong, menggigit, mencambak, mencubit, mencakar dan lain sebagainya, yang itu menyakiti korban ataupun sekelompok orang yang menjadi target ataupun korban perilaku bullying. Nah, jadi jelas yang kedua ini sebagai bentuk perilaku bullying. Yang kedua ini adalah dia menggunakan fisik ataupun menggunakan kemampuan badan, yang mana itu berupa seperti mungkin contohnya memukul, mendorong sampai dia itu terluka ataupun yang lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu non-verbal, selain dengan ucapan, seperti tatapan sinis. Nah, ketika kita sering, kalau bahasa Medannya itu kan ketika kita bereng gitu kan, kalau nggak suka sama orang kan kita bereng kali kayak apa gitu kan. Nah, itu termasuk salah satu jenis perilaku bullying yang bentuknya itu non-verbal. Dia itu nampak tapi dia itu tidak terucap. Kalau verbal dia itu terucap, tapi kalau non-verbal dia itu nggak terucap, tapi dia itu sebagai bentuk dari perilaku itu juga. Kemudian menjulurkan lidah. Kalau misalnya orang ngejek kan biasa gitu kan, kayak julurkan lidah, meler gitu kan, ngejek. Kemudian memperlihatkan ekspresi yang merendahkan, mengejek ataupun mengancam. Nah, kemudian yang terakhir yaitu bullying relasional, yang mana ini meliputi pelemahan harga diri korban melalui pengabaian, pengucilan, pengecualian ataupun penghindaran. Nah, kita ambil contoh bahwasannya sering ketika kita mendapati teman kita ataupun kita melihat ada sekelompok orang yang mana ketika melihat ada temannya yang itu dia menyendiri, maka sebagian kelompok yang dia merasa itu kayak bahasanya apa ya, dia punya geng tersendiri, itu dia merasa kayak mengucilkan orang yang sendiri. Jadi orang yang sendiri itu merasa tidak ditemani. Nah, seharusnya kita ketika dalam bentuk sosialisasi, mau siapapun teman kita, walaupun dia itu anaknya introvert, karena kan kita tahu bahwasanya kepribadian seseorang itu ada yang ekstrovert, ada yang introvert. Nah, kalau dia itu introvert, dia itu berusaha untuk menutup dirinya dari orang lain ketika dia melakukan sesuatu. Bukan dia itu tidak mau melakukan sesuatu secara terbuka, tapi dia lebih senang melakukan sesuatu itu secara sendiri ataupun tertutup. Nah, terkadang inilah yang menjadikan sekelompok orang itu menjauhi orang-orang seperti itu, dan itulah yang menjadi cikal bakal sebagai bentuk perilaku bullying. Nah, sebelum kita lanjut, bagaimana tentang bentuk perilaku bullying? Paham semua? Ada berapa bentuk perilaku bullying? Nah, sebutkan yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Oke, tadi semua paham? Oke, kita lanjut. Masuk ke materi selanjutnya, yaitu faktor penyebab seseorang itu melakukan perilaku bullying. Yang pertama itu
tersebut. Nah, kepribadian individu ini seperti contohnya itu kurangnya rasa simpati dan empati terhadap orang lain sehingga dia tidak dapat menalar efek berbahaya dari perilaku yang dia lakukan. Nah, salah satu faktor penyebabnya adalah dengan kepribadian orang tersebut. Terkadang orang yang melakukan perilaku bullying ataupun menyakiti orang lain itu memang karena kepribadian orang tersebut itu tidak merasa kasihan terhadap korban ataupun orang lain sehingga dirinya itu terus membiasakan kegiatan tersebut sehingga dirinya menjadi perilaku ataupun orang yang melakukan perilaku bullying. Kedua yaitu keluarga. Nah, keluarga kita juga bisa menjadi faktor kita itu sebagai perilaku bullying. Kalau kita itu sebagai seorang anak yang melihat orang tua kita itu ada konflik di rumah dan kemudian ketika kita melihat konflik di rumah tersebut, hal tersebut kita tiru kepada teman yang kita anggap lemah. Misalnya ketika mohon maaf mungkin ada ayah teman kita ataupun ayah orang lain yang dia itu menyakiti ibunya sehingga ketika dia melihat itu dia ingin teman yang dia anggap lemah itu merasakan hal tersebut. Nah, jadi keluarga itu bisa menjadi faktor penyebab seseorang berperilaku bullying. Kemudian yang ketiga itu adalah lingkungan sosial ataupun komunitas. Nah, ketika lingkungan sosial tempat kita berada, misalnya ada sekelompok minoritas, pastinya sekelompok minoritas itu bakalan mendapat perilaku kurang baik dari orang-orang yang mayoritas ataupun penduduk yang lebih banyak, karena memang itu sudah perilaku yang sering terjadi di masyarakat tertentu. Nah, kemudian yang keempat itu adalah pengalaman masa kecil yang buruk, yang mana berpotensi untuk seorang anak itu menjadi perilaku bullying di masa remaja. Nah, ini yang paling bahaya, yang nomor 4, bahwasanya ketika ada seorang anak kecil yang dia itu sering menjadi korban bully, kemudian ketika dia besar, ketika dia tahu apa yang dulunya dia rasakan ketika kecil, maka ketika dia besar dia pengen orang yang dianggap lebih lemah itu merasakan apa yang dia rasakan dulu. Jadi ketika kita mungkin dulu pernah mendapatkan perilaku buruk, maka jangan sampai perilaku buruk tersebut kita turunkan ataupun kita lampiaskan kepada orang lain, karena itu merupakan perilaku yang tidak buruk baik kepada diri kita sendiri ataupun kepada orang lain. Nah, untuk faktor penyebab ini semuanya paham? Paham? Oke, mana saudara semuanya paham? Oke, kita lanjut ke materi terakhir, yaitu cara menghindari perilaku bullying. Yang pertama itu mengenali lingkungan di mana kita hidup. Karena ketika kita tahu bagaimana lingkungan kita itu berada di dalam lingkungan tersebut, maka kita akan berusaha untuk beradaptasi di lingkungan tersebut dengan sebaik-baiknya. Kemudian kita juga berusaha memperlakukan orang di lingkungan tersebut sebagaimana yang pengen kita rasakan. Kalau kita itu nggak pengen merasa tersakiti, maka kita pasti berusaha melakukan ataupun berperilaku kepada orang lain sebagaimana yang pengen kita rasakan. Kemudian yang kedua yaitu mengenali diri sendiri. Nah, kemampuan mengenali diri sendiri ini juga penting. Jangan sampai ketika kita itu punya kelebihan tersendiri, kelebihan kita itu kita pergunakan untuk menjatuhkan ataupun menjelek-jelekan orang yang lebih buruk ataupun yang kurang baik derajatnya dibanding kita. Justru kelebihan kita itu kita pergunakan untuk membantu teman-teman kita ataupun orang lain agar mereka itu bisa berkembang juga menjadi lebih baik. Kemudian yang ketiga itu adalah berteman dengan banyak orang. Jangan kita itu pilih-pilih teman. Kalau kita tengok ada kawan kita menyendiri, kita kawani. Jangan sampai dia itu terus-terusan berada di dalam kesendiriannya. Terkadang teman yang menyendiri itu bukan dia itu gak mau berteman, tapi karena dia berpikir temannya itu menjauhi dia, maka dia merasa kalau dia itu pengen berteman atau masuk ke circle yang lain, maka dia merasa itu tidak diterima oleh temannya. Makanya dia itu gak mau ataupun berusaha menutup dirinya untuk mendekati teman tersebut. Nah, kemudian yang keempat, jelas kita itu harus menanamkan pola pikir anti bullying, karena kita sadar bahwasanya perilaku bullying itu merugikan orang banyak, baik itu diri kita sendiri maupun orang lain. Nah, untuk yang cara menghindari perilaku bullying semuanya paham? Nah,
karena materi kita sudah habis, barangkali itu yang bisa Bapak sampaikan kepada kalian semua. Nah, sebelum kita akhiri, di sini Bapak ingin satu atau dua orang menyimpulkan apa yang kita dapat materi kita pada siang kali ini. Ada yang mau? Yuk, perwakilan satu atau dua orang. Kalau nggak ada, nanti Bapak tunjuk, terserah siapa. Ayo, ada yang mau? Bapak jelaskan aja perilaku bullying itu apa, dampaknya apa, segala macam, bebas. Mau sedikit banyak terserah. Yang penting kesimpulan apa sih yang bisa didapat dari pertemuan kita siang kali ini? Oke, ada yang berani? Ayo sebelum Bapak tunjuk. Berani? Yang lagi ada yang berani? Yuk, tunjukkan jiwa-jiwa lakinya mana yang perempuan, jangan mau kalah. Ada yang berani? Gak apa-apa, mau sedikit banyak. Di sini kita sama-sama belajar, nggak ada yang menyalahkan. Apapun yang kita ungkapkan itu sebagai bentuk keberanian kita mengungkapkan pendapat apa yang kita punya. Oke, ada yang berani? Jangan tunjuk. Ada? Oke, kalau nggak ada, ada menunjuk berarti ada. Yuk, nggak apa-apa kalian. Simpulkan apa yang kita dapat dari pertemuan kita siang kali ini. Gak apa-apa, dikit aja gak apa-apa. Oke, teman-temannya yang lain dengerin apa yang kakak kita sampaikan. Nanti kalau kira-kira ada yang menambahkan silakan. Oke, silakan. Oke, teman yang lain boleh diam, perhatikan. Satu kelompok terhadap satu individu. Macam-macam bullying, ada verbal bullying, ada non verbal bullying, emosional dan fisik bullying. Nah, verbal bullying dicontohkan dengan cara memunculkan kalau ada kalau tak nah, cukup. Oke, yang lain tepuk tangan. Nah, jadi telah selesai pemberian materi dari Bapak kepada kalian semua tentang perilaku bullying. Nah, kemudian tadi sudah disimpulkan kepada kakak kita bahwasanya perilaku bullying itu adalah perilaku yang merugikan diri kita sendiri dan orang lain, dan itu juga berdampak untuk suatu perilaku yang tidak baik untuk kedepannya. Nah, kemudian Bapak tanya kepada kalian semua bahwasanya bagaimana pertemuan kita pada siang kali ini? Seru? Seru. Semangat. Bagaimana pertemuan kita siang kali ini? Seru. Oke. Untuk materi yang Bapak sampaikan siang kali ini bagaimana? Menarik? Menarik. Bagus? Bagus. Oke. Kepada kalian semua, Bapak berpesan bahwasanya janganlah sampai kita itu menjadi salah satu orang yang berperilaku bullying. Sekali lagi, jangan sampai kita itu menjadi seseorang yang berperilaku bullying, karena itu dampaknya ke diri kita sendiri dan kepada orang lain, karena itu merupakan perilaku yang buruk dan tidak baik untuk dilakukan. Barangkali sedikit yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan siang kali ini. Semoga kalian semua sehat-sehat selalu.